sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan ringan, setiap karyawan dituntut untuk mencapai target kerja yang telah ditentukan. Untuk memastikan kinerja tetap optimal, perusahaan rutin melakukan performance appraisal setiap akhir periode. Namun, tidak semua proses penilaian berjalan dengan baik. Elvano, ini hasil penilaian kamu tahun ini, nilainya cukup. Cukup Pak, maksudnya di bagian mananya ya? Secara keseluruhan, kamu masih belum maksimal. Walaupun target kamu tercapai, tapi masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Tapi kan Pak, saya bulan ini melebihi 100% dari target Pak. Kalau boleh tahu, apa yang perlu saya tingkatin lagi Pak? Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Elvano, kamu kenapa? Kok kayak kepikiran? Aku habis dinilai atasan, cuman cukup, jadi nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Lah, padahal kamu sering capai target loh. Kamu juga sering bantu tim. Kok bisa sih? Kalau nilainya nggak jelas, ya wajar aja kamu bingung. Ya, kalau nggak ada feedback mah kita nggak tahu kelemahan kita. Bener sih. Nah, Tapi kalau menurut aku, mending kamu langsung tanya aja sih El daripada kamu mendem. iya tuh biar tahu standar penilaiannya kayak gimana. Terus aku, Coba kamu tanya ke HR, biar lebih jelas lagi. iya biar lebih jelas arahnya. Ya nanti akan coba buat tanya kayak cara habis makan siang. Permisi Pak, saya mau nanya tentang hasil penilaian saya. Menurut saya itu hasilnya kurang jelas. Nah makanya dari situ saya bingung, saya mau berubahnya gimana. Kamu nggak dapat penjelasan kita ya? Tidak Pak, hanya diberi penilaian saja. Berarti proses appraisalnya belum berjalan dengan baik. Berarti kalau gitu seharusnya emang bagaimana Pak? Dalam performance appraisal ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada standar kinerja yang jelas sejak awal. Kedua, penilaian harus berdasarkan data, semisal pencapaian target. Tiga, karyawan harus diberi feedback supaya tahu kelebihan dan kekurangannya. Yang terakhir, harus ada rencana tindak lanjut untuk pengembangan. Berarti penilaian itu memang harus dijelaskan ya Pak? Betul. Jadi tujuannya bukan hanya menilai, tapi membantu kamu untuk berkembang. Permisi Pak, saya izin membahas terkait hasil penilaian Andi. Silakan duduk. Emangnya ada yang perlu diperbaiki? Jadi begini Pak, penilaian yang diberikan kepada Elvano masih terlalu umum, belum menjelaskan dasar yang jelas. Maksudnya belum jelas bagaimana ya Pak? Dalam performance appraisal, seharusnya ada standar kinerja yang sudah ditetapkan sejak awal Pak. Misal, target penjualan, kedisiplinan, dan kerjasama tim. Maka dari situlah standar penilaian kinerja didapat berdasarkan data, bukan hanya kesan. Berarti saya terlalu mengandalkan penilaian pribadi gitu ya? Iya Pak, sehingga hasilnya bisa terasa sangat subjektif bagi karyawan. Selain itu, penting juga untuk memberikan feedback yang jelas kepada karyawan. Agar tahu kelebihan dan kekurangannya gitu. Betul Pak, sehingga karyawan tahu apa yang mesti dia perbaiki. Dan yang tidak kalah penting, appraisal harus jadi komunikasi dua arah ya Pak. Berarti maksudnya kita perlu diskusi dengan karyawan. Betul Pak, jadi karyawan bisa menyampaikan pendapatnya juga. Dengan begitu, penilaian akan terasa lebih adil dan bisa diterima. Oh, pantas aja.
Elvano kelihatan bingung dan kurang puas. Betul Bapak, karena dia tidak tahu arah perbaikannya Pak. Oke, saya ngerti sekarang. Saya akan mulai memperbaiki penilaian saya menggunakan data dan mulai memberikan feedback yang jelas buat dia, gitu ya. Itu langkah yang tepat Pak. Elvano, kita evaluasi ulang ya. Baik Pak. Saya lihat target kamu sudah mencapai 110%. Itu pencapaian yang bagus. Saya menghargai usaha kamu. Terima kasih Pak. Namun, kerjasama tim perlu ditingkatkan. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak, saya juga merasa seperti itu Pak. Oke, kita akan buat rencana perbaikan ya. Mulai bulan depan, kamu ikut training teamwork. Bisa? Siap Pak. El, sekarang gimana? Sekarang sih jadi lebih jelas ya, udah tahu apa yang harus dibenerin Berarti penilaiannya udah lebih berantakan kan? dan lebih masuk akal. Iya, jadi gak gitu lagi deh. Saya juga belajar dari proses ini. Penilaian itu bukan sekedar memberi nilai, tapi juga membantu untuk berkembang. Betul, itu merupakan tujuan utama appraisal. Dari kejadian ini, kita dapat memahami bahwa penilaian kinerja bukan sekedar pemberian nilai angka, melainkan proses evaluasi objektif berbasis data dan standar jelas yang bertujuan untuk mengembangkan potensi karyawan. Melalui komunikasi dua arah dan umpan balik yang terbuka, proses ini membantu individu memahami kekuatan serta kelemahan mereka, sehingga dapat terus bertumbuh. Pada akhirnya, sistem evaluasi yang tepat tidak hanya meningkatkan motivasi individu, tetapi juga mendorong kemajuan kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan.